Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang berjudul Semangat Pantang Menyerah, Wesley Su bongkar rapatnya pertahanan Jan Krzysztof Duda. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen babak perempat final Champions Chess Tour Opera Euro Rapid, tepatnya hari pertama dan di match yang kedua yang berlangsung pada tanggal 9 Februari 2021 sekitar pukul 23.50 waktu Indonesia Barat malam. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Grandmaster asal Amerika Serikat berperingkat 9 dunia yaitu Wesley Su menghadapi perlawanan Grandmaster berperingkat 19 dunia asal Polandia yaitu Jan Krzysztof Duda. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Wesley Su menggunakan catur bola putih dengan rating VD 2770 menghadapi perlawanan Jan Krzysztof Duda yang menggunakan catur bola hitam dengan rating VD 2743. Wesley Su memulai dengan kuda F3 yang dinamakan pembukaan Zukertort dan dijawab Jan Krzysztof Duda dengan pion D5. Pion E3, kuda F6, pion C4 mengajak pertukaran pion di petak pusat. Lantas jawaban dari hitam adalah dengan pion E6 memperkuat pion petak pusat. Pion B3 ada dua tujuan dari putih ya. Yang pertama adalah menjaga pion putih di petak C4. Yang kedua adalah persiapan fianchetto gajah ya. Gajah E7, gajah B2. Dan rokade pendek oleh Jan Krzysztof Duda. Kuda C3, pion C5, pion C pukul D5, dan pion E pukul D5. Pion D4 lagi-lagi mengajak pertukaran pion di petak pusat. Dan kuda C6 mengancam pion putih dua kali. Namun pion putih ini masih dijaga oleh pion petak E3, kuda petak F3, dan menteri petak D1. Gajah E2, kuda E4 mengajak pertukaran kuda dan pion D pukul C5, lalu menteri A5 memberikan pin terhadap kuda putih yang sedang melindungi raja sekaligus mengancam kuda putih dua kali baik dengan menteri maupun kuda hitam. Benteng C1 melindungi kuda dan gajah F6 menyerang kuda putih sebanyak 3 kali. Ini situasi bahaya. Namun ada satu opsi langkah terbaik dari Wesley Su dengan kuda ke D4 membuat gajah hitam sudah tidak bisa lagi mengancam kuda putih di petak C3. Kuda pukul pion di petak C5 karena kuda ini berpindah, maka putih berani dengan kuda pukul kuda di petak C6. Pion pukul kuda dan rokade pendek oleh Wesley Su. Di sini kuda putih ini yang ada di petak C3 menjadi lebih aman karena sudah tidak lagi terpin oleh menteri ya karena sedang melindungi rajanya. Kuda E4 mengancam kuda 3 kali dan menteri C2. Kuda pukul kuda, gajah pukul kuda mengancam menteri dan mengajak pertukaran dengan gajah hitam. Gajah pukul gajah, menteri pukul gajah. Di sini hitam tidak melakukan langkah menteri pukul menteri dan benteng pukul menteri, tetapi karena pion putih sedang gratis ya yang di petak A2, maka menteri pukul pion di A2 dengan tempo ancam gajah putih. Benteng maju ke C2 ancam menteri hitam, menteri kabur ke A3. Benteng A1 lagi-lagi mengancam menteri hitam dan menteri mundur ke E7. Menteri pukul pion di C6 mengancam benteng dan pion hitam. Gajah E6. Jadi benteng hitam sudah ada pelindungnya dan pion hitam juga sudah ada pelindungnya. Benteng D2 mengancam pion 2 kali dan menteri B4 mengancam benteng dan pion putih. Benteng D3 dan benteng F menuju C8 mengancam menteri putih. Menteri pindah ke A6 dan pion H6. Pion H3, benteng C3 mengajak pertukaran benteng oleh Duda dan Wesley Su lebih gila lagi ya dengan mengajak pertukaran menteri. Menteri pukul menteri, benteng pukul menteri, benteng pukul benteng, dan gajah pukul benteng.
Raja F8, Raja F1, benteng B8, Raja E2, benteng B7, dan Raja D2, Raja E7, dan Raja C3, benteng C7 skak, Raja D4, benteng B7, Raja C5, benteng C7 skak, Raja D4, benteng B7, Gajah A6 ancam benteng hitam, benteng C7, dan benteng A2, Gajah F5, pion B4, Gajah E6, dan Gajah D3, benteng B7 ancam pion putih, dan pion maju terus ya ke petak B5, memanfaatkan pelindungan gajah putih di petak diagonal F1 hingga A6, Gajah D7 mengancam pion 2 kali, dan benteng A5, Gajah E6, dan pion F4, pion F6, dan pion G4, benteng C7, benteng A6, Gajah ke C8, benteng A5, Gajah E6, dan benteng A6, Gajah C8 lagi, benteng A4, Gajah E6, Gajah E2, Raja D6, dan benteng skak di A6, Raja E7, benteng A4, Raja D6, pion F5 ancam gajah hitam petak terang, dan gajah mundur ke petak F7. Langkah hitam ini membuat benteng putih dapat menguasai petak A6 ya, yang dari tadi diancam oleh gajah hitam. Benteng skak di A6, Raja E7, Gajah D1, dan benteng C4 skak, Raja mundur ke D3, benteng C7, Raja D4, lagi-lagi skak, benteng C4 skak, Raja mundur ke D3, benteng kembali lagi ke C7, dan Gajah E2. Kali ini benteng hitam nantinya tidak bisa ke petak C4 kalau Raja putih ke petak D4. Raja D7, Raja D4, Raja E7, pion H4, Raja D7, Gajah D1, benteng C4 skak. Karena tadi gajah putih sudah mundur ya dari petak diagonal F1 hingga A6, sehingga benteng bisa balik lagi. Raja D3, dan benteng C7. Lalu gajah pindah tempat ke B3, jadi mengawal posisi C4 dari petak diagonal yang lain, yaitu petak diagonal A2 hingga G8. Raja E7 dan Raja D4, benteng B7 ancam pion, benteng A5 melindungi pion, benteng D7, dan benteng A6, benteng B7 ancam pion, Raja C5 melindungi pion, dan benteng ke petak D7, benteng A5, benteng C7 skak, dan Raja D4, benteng D7, Gajah A2, Raja D8, dan Raja C5, benteng C7 skak, Raja D4, benteng D7, benteng A6, Raja E7, dan gajah atau maksudnya benteng ya ke petak C6, benteng B7, dan di sini ada langkah benteng A6, benteng D7, dan benteng C6, benteng B7, dan pion H5, Raja D8, benteng C5. Inilah kuncinya. Karena dalam situasi seperti ini, jelas pion hitam diancam 3 kali, baik dengan gajah, benteng, dan raja putih. Ini jelas situasi berbahaya bagi hitam. Raja E7, lalu akhirnya gajah pukul pion di petak D5. Gajah pukul gajah, dan raja pukul gajah. Raja D7, jelas di dalam situasi seperti ini, putih sangat unggul ya, terutama unggul 1 pion bebas yang membuat putih menjadi lebih berpeluang untuk menang di laga ini. Raja C4, benteng B6, benteng D5 skak, Raja C7, Raja C5, benteng B8,
pion E4, benteng B6, pion E5 untuk membuat pion hitam menjadi hilang ya, yang ada di lajur F, pion pukul pion, dan benteng pukul pion. Raja D7 dan benteng ke E6. Kita coba lihat apa jadinya jika hitam melakukan langkah benteng pukul benteng. Jelas jika ini dilakukan maka hitam akan kalah dengan lebih cepat. Setelah pion pukul benteng, raja pukul pion, dan ada langkah raja C6. Lalu kita lanjutkan ya, kemungkinan langkah sampai selanjutnya sampai di mana putih bisa mempromosikan pionnya. Raja F6 misalkan, raja B7, raja G5, raja pukul pion di G4, pion B6, raja pukul pion di H5, pion B7, pion G6 atau misalkan pion G5 sama saja, dan pion promosi menjadi menteri. Jelas dalam posisi seperti ini posisi dari hitam akan kesulitan ya, karena menteri putih nantinya bebas menempati petak H2 atau G3 untuk membuat raja hitam menjadi pasif. Kita kembali. Jadi lantas di dalam situasi seperti ini jelas tidak boleh benteng pukul benteng, dan akhirnya benteng mundur ke B7. Benteng G6 mengancam pion, benteng skak di C7, dan raja D5, raja E8, pion F6 mengajak pertukaran pion, tentu harus diterima ya dengan pion pukul pion. Namun putih lebih memilih langkah benteng pukul pion di H6. Tujuannya adalah agar pion putih di lajur H5 menjadi bebas. Benteng G7 mengancam pion, dan benteng G6 mengajak pertukaran benteng ya. Benteng B7 dan benteng pukul pion di F6. Benteng pukul pion di petak B5 dengan tempo skak, dan raja E4, raja E7, dan benteng F5 lagi-lagi mengajak pertukaran benteng. Benteng skak di B4, raja F3, benteng B1, pion H6. Di sini raja sudah tidak bisa lagi mengejar pion putih di petak H6 karena sudah dikuasai ya lajur F oleh benteng putih. Benteng H1 mencoba mengancam pion putih, pion G5 melindungi pion di petak H6. Raja E6 mengancam benteng, dan benteng A5 mengancam pion, pion A6, dan raja G4, raja F7, benteng F5 skak, raja G8, benteng F6, raja H7, dan benteng skak di F7. Raja G8 mengancam benteng, dan benteng A7. Di sini kesalahan dari hitam adalah dengan menempatkan benteng ke petak B1. Karena setelah raja menuju petak H5, jelas hitam akan kalah lebih cepat. Dan dalam di posisi seperti ini, Jan Krzysztof Duda memutuskan untuk menyerah. Karena sebenarnya apabila benteng hitam terus di petak H1, maka ini akan menyulitkan dari seorang Wesley Su untuk mencoba menekan raja ya. Karena setelah benteng B1, raja H5. Jika dilanjutkan, maka misalkan benteng kembali skak, maka raja ke G6. Jelas di posisi seperti ini hitam akan kalah. Jika raja ke petak H8, maka benteng skak mat di A8. Jika raja pindah ke F8, maka pion ke H7. Jelas posisinya sudah sangat sulit bagi seorang Jan Krzysztof Duda. Misalkan raja menuju petak E8, atau di sini jangan E8 biar lebih sulit ya. Misalkan benteng menuju petak H2, maka bisa saja dengan pion promosi menjadi menteri. Benteng pukul menteri, maka benteng skak di petak A8. Raja tidak bisa pindah ke petak G7 ya. Setelah raja pindah, maka benteng pukul benteng. Maka jelas situasinya akan menang dengan mudah ya dari seorang Wesley Su atas Jan Krzysztof Duda. Oke, ini adalah permainan yang sangat bagus dari Wesley Su, dan dengan demikian
Skor pada hari pertama menjadi 2,5 versus 1,5 menjadi milik kemenangan dari Wesley So. Namun Jan-Christophe Duda masih mempunyai potensi membalas di hari yang kedua, yaitu pada malam ini sekitar pukul 23.00 yang juga mempertandingkan 4 match ya hari ini ya. Oke, menurut Tarigan Catur video kali ini cukup. Nantikan konten-konten selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.